5 akan mempresentasikan tentang hubungan gaya konservatif dengan hukum kekekalan energi mekanik dan energi yang hilang, serta grafik percepatan terhadap waktu. Dengan saya Muhammad Herdinand, Dengan saya Raffi Septiawan, Dengan Nihab Nova Fadilah, Saulia Sada Hidayah, saya Nada Arya Kamulia, dan saya Melisa Triwahyuni. Konservatif yaitu usaha oleh gaya berat, gaya gravitasi Newton, dan gaya pegas. Gaya konservatif adalah salah satu gaya yang hanya melakukan usaha berdasarkan kepada perubahan posisi yang dialami objek. Asas kekekalan energi mekanik berlaku pada gaya konservatif dan disertai dengan gaya lainnya. energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi mekanik adalah EM sama dengan EP plus EK, dengan EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Contoh energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari seperti permainan ayunan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Yang hilang pada sistem benda yang tidak terisolasi karena terdapat gaya selain gaya yang mempengaruhi benda selalu kehilangan energi. Besarnya energi yang hilang adalah EH sama dengan delta EM sama dengan EM2 min EM1 atau EH sama dengan M dikali G dikali H2 plus setengah M dikali V2 kuadrat min M dikali G dikali H1 plus setengah M dikali V1 kuadrat. EH sama dengan FA dikali H2 min H1. grafik dijelaskan bahwa antara energi kinetik dengan energi potensial pada getaran harmonik berubah-ubah sepanjang getaran dengan perubahannya membentuk pola berulang, yaitu pola sinus dan kosinus. Sedangkan energi mekaniknya tetap. Getaran mencapai nilai maksimum ketika berada di titik setimbang, sedangkan energi potensial mencapai nilai maksimum ketika berada pada simpangan yang paling jauh. Pada perubahan EP dan EK, ketika nilai EP berkurang, maka nilai EK akan bertambah, demikian sebaliknya. Contoh soal dari materi energi mekanik dapat dilihat di layar. Nomor 1, sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter di atas tanah. Berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah? Bila kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Jawabannya adalah, jadi diketahui H1 atau sebuah benda yang jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah, H2 atau benda yang jatuh dari ketinggian 6 meter dan mencapai ketinggian 1 meter dari tanah, dan kecepatan awal 0 meter per sekon. Lalu dapat kita masukkan ke rumus, yaitu EM awal sama dengan EM akhir, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Lalu karena di sini semua massa sama, jadi M kita coret. Lalu langsung saja kita masukkan nilai G, yaitu 10, dan H1 yaitu 6. Jadi 10 dikali 6 ditambah setengah dikali 0 kuadrat sama dengan 10 dikali 1 ditambah setengah V2 kuadrat. 10 dikali 6 sama dengan 60, setengah dikali 0 kuadrat sama dengan 0, 10 dikali 1 sama dengan 10, setengah V2 kuadrat sama dengan setengah V2 kuadrat. Jadi 60 ditambah 0 sama dengan 10 ditambah setengah V2 kuadrat. 60 kita turunkan, lalu 10 pindah ruas menjadi min, sama dengan 60 dikurang 10 sama dengan setengah V2 kuadrat. Lalu pindahkan V menjadi V2 kuadrat sama dengan 50 dikali 2. 60 dikurang 10 sama dengan 50. 50 kita pindah ruas, lalu dikali dengan 2, V2 sama dengan 100, lalu V2 sama dengan akar 100, dan akar 100 yaitu 10, jadi V2 adalah 10. Jadi kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nomor 2.
Seorang peloncat indah dengan berat 640 Newton meloncat dari sebuah papan menara yang memiliki ketinggian 10 meter dari permukaan air. Jika peloncat mendorong papan luncur sehingga ia meninggalkan papan dengan kelajuan awal 2,00 meter per sekon, tentukan kelajuan peloncat tersebut saat A. Berada pada ketinggian 5 meter di permukaan air. B. Menyentuh permukaan air. Jawab. Massa sama dengan usaha dibagi gravitasi. Sama dengan 640 dibagi 10. Sama dengan 64 kg. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H2 sama dengan 5 meter. H1 sama dengan 10 meter. V1 sama dengan 2 meter per sekon. Penyelesaian. A. Kelajuan meloncat pada ketinggian 5 meter di atas permukaan air. Posisi 2. V2 dapat dihitung dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik di posisi 2 dan posisi 1 dengan posisi 3 diambil sebagai acuan. M dikali G dikali H2 ditambah setengah MV2 kuadrat sama dengan M dikali G dikali H1 ditambah setengah MV1 kuadrat. 64 dikali 10 dikali 5 ditambah setengah dikali 64 V2 kuadrat sama dengan 64 dikali 10 dikali 10 ditambah setengah dikali 64 dikali 2 kuadrat. 3200 ditambah 32 V2 kuadrat sama dengan 6400 ditambah 128. 32 V2 kuadrat sama dengan 3328. V2 sama dengan akar 104 meter per sekon. Dengan hasil 10,2 meter per sekon. Jadi, kelajuan meloncat pada ketinggian 5 meter di atas permukaan air adalah 10,2 meter per sekon. Penyelesaian. B. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik pada posisi 3 dan 1, akan Anda peroleh kelajuan peloncat ketika menyentuh permukaan air posisi 3, yaitu V3 sama dengan 2 akar 51 sama dengan 14,3 meter per sekon. Contoh soal nomor 3. Sebuah bola bermasa 2 kg bergerak jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan bola pada saat ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah adalah. Diketahui massa 2 kg, kecepatan 1 0, ketinggian 1 20 meter, ketinggian 2 5 meter, kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan akhir. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. M dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali M dikali V1 kuadrat sama dengan M kali G kali H2 ditambah setengah M V2 kuadrat 2 dikali 10 dikali 20 ditambah 0 sama dengan 2 kali 10 kali 5 ditambah setengah dikali 2 dikali V2 kuadrat. 400 sama dengan 100 ditambah V2 kuadrat. 300 sama dengan V2 kuadrat. Hasil V2 sama dengan akar 300. V2 sama dengan 10 akar 3 meter per sekon. Jadi, kecepatan bola pada saat ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah adalah 10 akar 3 meter per sekon. Contoh soal nomor 4. Suatu bola dengan massa 0,6 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 4 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat lepas dari bibir meja 20 meter per sekon, maka energi mekanik bola pada saat ketinggian 2 meter dari tanah adalah. Jawab. Diketahui M sama dengan 0,6 kg, H sama dengan 4 meter,
dan V sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya energi mekanik saat H sama dengan 2 meter adalah energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekanik sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mg H2 min H1. Energi mekanik sama dengan setengah dikali 0,6 dikali 400 ditambah 0,6 dikali 10 dikali 4 min 2. Energi mekanik sama dengan 120 ditambah 12. Energi mekanik sama dengan 132 Joule. Jadi, energi mekanik bola pada saat ketinggian 2 meter adalah 132 Joule. Nomor 5. Besar energi mekanik pada benda yang jatuh bebas adalah 168 Joule. Besar energi kinetik saat energi potensialnya 68 Joule adalah diketahui energi mekanik sama dengan 168 Joule. Energi potensial sama dengan 68 Joule. Ditanya energi kinetik. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. 168 sama dengan 68 ditambah energi kinetik. Energi kinetik sama dengan 168 dikurang 68. Energi kinetik sama dengan 100 Joule. Jadi, besar energi kinetik saat energi potensialnya 68 Joule adalah 100 Joule. Soal nomor 6, bola dengan massa 100 gram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tentukan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik saat berada A. pada ketinggian 10 meter dan B. di puncak lintasan atau titik tertinggi. Pembahasan, diketahui massa sama dengan 100 gram. Bila dijadikan kilogram, maka akan menghasilkan 0,1 kilogram. Kecepatan sama dengan 40 meter per sekon. Ditanya, A. energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik saat ketinggian 10 meter, dan B. energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik saat ketinggian maksimal. Jawaban yang A, saat ketinggian 10 meter, energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Energi potensial sama dengan 0 dikali 1 dikali 10 dikali 10. Maka energi potensialnya adalah 10 Joule. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah dikali 0 dikali 1 dikali 40 kuadrat. Maka energi kinetiknya adalah 80 Joule. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik sama dengan 10 ditambah 80, maka energi mekaniknya adalah 90 Joule. Jadi, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik bola pada ketinggian 10 meter secara berurutan adalah 10, 80, dan 90 Joule. Jawaban yang B, saat ketinggian maksimal sama dengan FO kuadrat dibagi 2 dikali G. Ketinggian maksimal sama dengan 40 kuadrat dibagi 2 dikali 10. Ketinggian maksimal adalah 1600 dibagi 20, maka ketinggian maksimalnya adalah 80 meter. Pada ketinggian maksimal, kecepatan sama dengan 0 meter per sekon, maka energi potensial sama dengan M dikali G dikali dalam kurung ketinggian maksimal ditambah ketinggian. Energi potensial sama dengan 0 dikali 1 dikali 10 dalam kurung 80 ditambah 10, energi potensialnya adalah 90 Joule. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Maka energi kinetiknya adalah setengah dikali 0 dikali 1 dikali 0 kuadrat. Maka energi kinetiknya adalah 0 Joule. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik sama dengan 90 ditambah 0. Maka energi mekaniknya adalah 90 Joule. Jadi, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik bola pada ketinggian maksimum secara berurutan adalah 90, 0, dan 90 Joule.